Polisi datang membawa kabar buruk, mobilku terlibat tabrak lari fatal. Mertuaku, yang biasanya angkuh, tiba-tiba bersimpuh dan memohon agar aku mengaku sebagai pengemudinya demi menyelamatkan suamiku. Namun, saat perjalanan menyerahkan diri, pesan misterius masuk, hentikan mobil, cek kamera di halaman. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di kawasan Sentul malam itu turun dengan sangat deras, seolah langit sedang menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Suara guntur sesekali menggelegar, membuat kaca-kaca jendela besar di villa mewah tempatku tinggal bergetar halus. Aku, Sari, duduk sendirian di ruang tengah yang terlalu luas untuk dihuni seorang diri. Jam dinding antik buatan Jerman berdetak monoton, jarum pendeknya sudah menunjuk angka 2 dini hari. Seharusnya Mas Miko sudah menelepon. Suamiku itu pamit tadi pagi untuk urusan dinas ke Bandung. Katanya ada pertemuan mendadak dengan klien penting yang tidak bisa ditunda. Namun, sejak pukul 7 malam tadi, ponselnya mati total. Pesan WhatsAppku hanya bertanda centang 1 abu-abu. Perasaan cemas mulai merayap di dadaku, bukan hanya karena ia tidak ada kabar, tapi juga karena udara dingin Sentul malam ini terasa lebih menusuk dari biasanya. Aku merapatkan selimut tebal yang membalut tubuhku, mencoba menghalau pikiran buruk. Mungkin baterainya habis. Mungkin sinyal di hotelnya jelek. Aku terus merapal alasan-alasan logis untuk menenangkan detak jantungku yang kian tidak beraturan. Namun, lamunanku buyar seketika saat terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Duk, duk, duk. Jantungku serasa mau copot. Siapa yang bertamu di jam segini? Di tengah badai seperti ini? Dengan langkah gemetar, aku berjalan menuju pintu utama. Aku mengintip lewat jendela kecil di samping pintu. Di luar sana, di bawah sorot lampu teras yang temaram dan guyuran hujan, berdiri 2 orang berseragam polisi yang basah kuyup. Di belakang mereka, sebuah mobil patroli dengan lampu rotator biru yang menyala diam, memantul di genangan air halaman. Tanganku gemetar saat membuka kunci pintu. Angin kencang langsung menerobos masuk, membawa butiran air hujan yang dingin mengenai wajahku. Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu istirahatnya, sapa salah satu polisi yang terlihat lebih tua. Nametak di dadanya tertulis, Budi. Malam, Pak, jawabku terbata. Ada apa ya, Pak? Ada masalah apa? Apakah benar ini kediaman Bapak Miko dan Ibu Sari? Tanyanya tegas namun sopan. Benar, Pak. Saya Sari, istrinya. Suami saya sedang di luar kota. Ada apa sebenarnya? Polisi itu saling berpandangan sejenak, sebuah gestur yang membuat perutku mulas. Begini, Bu Sari. Kami dari Polsek Babakan Madang. Kami mendapat laporan dan bukti CCTV bahwa kendaraan Pajero Sport hitam dengan nomor polisi B1998 RFS yang terdaftar atas nama Ibu, terlibat dalam insiden tabrak lari di Tol Jagorawi sekitar pukul 11 malam tadi. Duniaku rasanya runtuh seketika. Kakiku lemas. Pajero itu mobil kesayangan Mas Miko yang jarang sekali boleh aku sentuh. Tabrak lari, ulangku dengan suara tercekat. Tapi Pak, saya di rumah seharian. Mobil itu dibawa suami saya dinas ke Bandung. Nah, itu masalahnya, Bu, sela polisi yang satu lagi, yang lebih mudah. Kami sudah melacak posisi mobil tersebut lewat GPS bawaan pabrik, dan mobil itu baru saja terdeteksi masuk kembali ke garasi rumah ini sekitar 1 jam yang lalu. Mesinnya mungkin masih panas. Aku menggeleng tak percaya. Tidak mungkin. Mas Miko di Bandung? Boleh kami periksa garasinya, Bu? Pinta Pak Budi. Tanpa sadar aku mengangguk dan menuntun mereka ke samping rumah. Saat pintu garasi otomatis terbuka, di sana terparkir Pajero Sport hitam itu. Kap mesinnya masih mengeluarkan hawa panas, dan yang membuatku menjerit tertahan adalah bagian bumper depannya yang penyok parah. Ada bercak darah yang mulai mengering bercampur lumpur di lampu depan sebelah kiri. Ya Tuhan! Desisku, menutup mulut dengan tangan. Korbannya seorang tukang ojek pangkalan, Bu. Meninggal di tempat, kata polisi itu dingin. Kami perlu meminta keterangan dari Bapak Miko. Apakah beliau ada di dalam?
Tidak ada, Pak. Demi Tuhan, dia bilang ke Bandung. Aku mulai panik. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Jika mobil ini ada di sini, di mana Mas Miko? Apakah dia pulang diam-diam? Apakah dia yang menabrak orang lalu sembunyi? Belum sempat polisi itu menjawab, sorot lampu mobil lain yang sangat terang menembus kegelapan jalan di depan rumah. Sebuah Alphard putih berhenti mendadak di depan pagar, bannya memekik di aspal basah. Pintu mobil mewah itu terbuka kasar. Keluarlah Pak Rahmat dan Ibu Eli, mertuaku. Mereka tidak menggunakan payung, membiarkan pakaian mahal mereka basah kuyup diterpa hujan. Wajah Ibu Eli yang biasanya penuh make-up sempurna kini tampak luntur dan pucat pasi. Matanya bengkak seperti orang yang habis menangis hebat. Sementara Pak Rahmat, yang selalu tampil berwibawa dengan setelan jasnya, kini terlihat berantakan, kemejanya keluar dari celana dan dasinya miring. Pak polisi! Teriak Pak Rahmat sambil berlari kecil mendekati kami di garasi. Napasnya terengah-engah. Bapak siapa? Tanya polisi muda itu waspada. Saya Rahmat, ayah dari Miko. Mertua dari wanita ini, tunjuknya padaku. Tolong, Pak, beri kami waktu sebentar. Jangan bawa siapa-siapa dulu. Kami baru saja dapat kabar dari teman. Ibu Eli langsung menerjang ke arahku, mencengkeram bahuku dengan kuku-kukunya yang tajam. Tatapannya liar, penuh ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Biasanya, wanita ini menatapku dengan pandangan merendahkan, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Tapi malam ini, tatapan itu berbeda. Tatapan orang yang putus asa. Sari. Suaranya serak dan gemetar. Kamu harus tolong kami, Sari. Kamu harus tolong suami kamu. Ibu, ada apa ini? Mas Miko mana? Kenapa mobilnya hancur begini? Tanyaku histeris. Pak Rahmat memotong pembicaraan. Ia menarik lengan Pak Budi menjauh sedikit. Pak, saya kenal dengan atasan Bapak di Polres Bogor. Tolong, beri kami waktu 15 menit untuk bicara dengan keluarga di dalam. Setelah itu kami akan kooperatif. Saya mohon. Pak, ini masalah hidup dan mati keluarga kami. Entah apa yang dibisikkan Pak Rahmat selanjutnya. Atau mungkin karena aura kekuasaan yang masih memancar darinya meski dalam keadaan basah kuyup, polisi itu akhirnya mengangguk. 15 menit, Pak. Kami tunggu di mobil patroli. Jangan coba-coba menghilangkan barang bukti. Kedua polisi itu mundur ke mobil mereka di depan pagar. Begitu polisi menjauh, Pak Rahmat segera menutup pintu garasi. Suasana mendadak hening, hanya suara hujan yang memukul atap seng garasi yang terdengar. Ibu Eli masih mencengkeram lenganku, tubuhnya menggigil hebat. Masuk ke dalam. Sekarang, perintah Pak Rahmat dengan suara rendah yang menakutkan. Kami berjalan masuk ke ruang tamu. Aku merasa seperti terdakwa yang sedang digiring menuju tiang gantungan, padahal aku tidak tahu apa salahku. Di benakku hanya ada satu pertanyaan besar. Di mana Mas Miko? Sesampainya di ruang tamu yang diterangi lampu kristal gantung, Ibu Eli tiba-tiba melakukan hal yang sangat tidak masuk akal. Wanita yang selama 3 tahun pernikahanku selalu memanggilku, gadis kampung tak berguna. Itu, tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Dia bersimpuh di kakiku. Ibu ngapain? Aku kaget setengah mati dan mencoba membangunkannya. Tapi dia menahan kakiku erat-erat. Sari, Ibu mohon padamu, isaknya keras. Air mata bercampur air hujan membasahi kakiku. Selamatkan Miko. Selamatkan anak ibu. Cuma kamu yang bisa, Sari. Aku menatap Pak Rahmat, mencari penjelasan. Pria tua itu berdiri di samping sofa, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia menatapku tajam, bukan dengan permohonan, tapi dengan tatapan kalkulasi seorang pebisnis yang sedang menghadapi kerugian besar. Miko yang menyetir mobil itu, Sari, kata Pak Rahmat tiba-tiba. Suaranya datar, tanpa emosi. Dengkulku lemas. Aku jatuh terduduk di sofa. Miko? Jadi, dia tidak ke Bandung? Dia berbohong, lanjut Pak Rahmat. Dia pergi minum-minum. Dia mabuk, lalu menabrak orang itu. Dia panik dan pulang ke sini, lalu menelepon kami. Sekarang dia sedang sembunyi di apartemen rahasia kami di Jakarta.
Dia tidak bisa menghadapi ini, Sari. Mentalnya tidak sekuat itu. Dan kalian ingin aku melakukan apa? Tanyaku lirih. Meski jauh di lubuk hatiku, aku mulai bisa menebak arah pembicaraan gila ini. Ibu Eli mendongak, menatap mataku lekat-lekat. Akui kalau kamu yang menyetir, Sari. Kalimat itu keluar dari mulut Ibu Eli seperti petir yang menyambar di siang bolong, meski di luar sana memang sedang badai. Aku ternganga, menatap wajah mertuaku yang basah dan berantakan itu, mencoba mencari tanda-tanda kalau ini hanya lelucon yang sangat buruk. Tapi tidak ada tawa. Hanya ada keputusasaan yang mengerikan di mata tuanya. Apa? Suaraku nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara hujan di luar. Ibu minta aku mengaku sebagai pelaku tabrak lari? Ibu sadar apa yang ibu minta? Itu penjara, Bu. Itu pembunuhan. Kecelakaan, Sari. Itu kecelakaan. Sergah Ibu Eli cepat, tangannya makin kencang meremas betisku. Miko tidak sengaja. Jalanan gelap, hujan deras, dia tidak melihat motor itu. Tapi dia kabur, Bu. Dia meninggalkan orang yang sekarat di jalan. Dan sekarang ibu minta aku yang menanggung dosanya. Emosiku mulai naik. Rasa hormat dan takutku pada mereka perlahan terkikis oleh ketidakadilan yang gila ini. Pak Rahmat melangkah maju, mengambil peran sebagai negosiator ulung, seperti yang biasa ia lakukan dalam sengketa tanah. Ia duduk di sofa di hadapanku, menatapku lurus. Dengar, Sari. Gunakan logika kamu. Jangan pakai emosi. Logika? Aku tertawa getir. Logika macam apa yang menyuruh istri menanggung kejahatan suami? Logika masa depan, potong Pak Rahmat tegas. Miko itu direktur muda di BUMN. Karirnya sedang menanjak. Sebentar lagi dia akan dipromosikan ke jajaran direksi pusat. Kalau dia masuk penjara, apalagi karena kasus tabrak lari saat mabuk, semuanya tamat. Hancur. Bukan cuma karirnya, tapi nama baik keluarga besar kita. Keluarga Cendana tidak boleh punya cacat hukum. Lalu masa depanku bagaimana? Yah, aku juga punya hidup. Bantahku. Kamu? Pak Rahmat mendengus pelan, nada meremehkan itu kembali muncul. Kamu cuma ibu rumah tangga, Sari. Kamu tidak bekerja. Kamu tidak punya reputasi publik yang harus dijaga. Kontribusimu di keluarga ini, maaf saja kalau saya bicara kasar, nyaris nol selain mengurus rumah. Kata-kata itu menancap di dadaku lebih sakit daripada tusukan pisau. Selama ini aku diam. Aku menelan semua hinaan mereka. Aku berusaha menjadi istri yang berbakti, memasak, mengurus Miko, membersihkan rumah sebesar ini sendirian karena mereka bilang tidak percaya pembantu. Dan inikah balasannya? Dianggap tidak berharga? Tapi catatan kriminalmu bersih. Sari, bujuk Pak Rahmat lagi, suaranya melembut, mencoba manipulatif. Polisi akan lebih lunak pada wanita. Apalagi kamu punya wajah polos. Kami akan menyewa pengacara paling mahal di negeri ini. Kami akan atur semuanya. Kami akan suap keluarga korban supaya mau damai. Kamu paling hanya kena hukuman percobaan. Tidak akan dipenjara lama-lama. Paling hanya wajib lapor. Bohong, bisikku. Itu ada korban jiwa, yah. Uang bisa mengatur segalanya di negeri ini, Sari. Kamu tahu itu. Bentak Pak Rahmat, kehilangan kesabarannya sejenak sebelum menarik napas panjang. Dengar, kalau Miko masuk penjara, dia akan dipecat. Kami akan bangkrut membiayai kasusnya. Dan kamu akan jadi janda dari seorang narapidana miskin. Kamu mau hidup melarat? Ibu Eli kembali menangis, kali ini lebih dramatis. Ia mencium lututku. Sari, tolonglah. Ingat siapa yang membiayai operasi jantung ayahmu tahun lalu? Ingat siapa yang melunasi hutang-hutang ibumu di kampung? Itu uang Miko. Itu uang kami. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Anggap saja ini bakti kamu sebagai istri solehah. Surga istri ada pada ridho suami, kan? Aku terdiam. Ingatan tentang ayah yang terbaring lemah di rumah sakit tahun lalu berputar di kepalaku. Memang benar, saat itu aku tidak punya biaya, dan Mas Miko tanpa banyak tanya langsung mentransfer ratusan juta. Mas Miko memang sering dingin, sering sibuk, tapi dia pernah menjadi pahlawan bagi keluargaku.
Apakah Mas Miko tahu soal rencana ini? Tanyaku pelan, air mata mulai mengalir di pipiku. Pak Rahmat dan Ibu Eli saling berpandangan sejenak. Dia sangat terpukul. Sari, kata Ibu Eli cepat. Dia menangis di telepon tadi. Dia bilang dia tidak tega padamu. Tapi kami memaksanya demi kebaikan bersama. Dia sangat mencintaimu, Sari. Dia berjanji, setelah masalah ini selesai, dia akan membawamu liburan keliling Eropa. Dia akan membelikanmu rumah atas namamu sendiri. Dia akan melakukan apa saja untuk menebus rasa bersalahnya. Janji manis itu, janji yang selalu diucapkan Mas Miko setiap kali dia pulang terlambat atau lupa ulang tahunku. Dan bodohnya, aku selalu percaya. Cintaku pada Miko adalah jenis cinta yang buta, cinta yang tumbuh dari rasa berhutang budi dan kekaguman pada sosoknya yang sukses. Aku hanyalah gadis desa yang beruntung dipungut oleh Pangeran Jakarta. Setidaknya, itulah narasi yang selalu ditanamkan mertuaku di kepalaku. Waktunya habis. Terdengar teriakan polisi dari luar pagar, disusul suara klakson mobil patroli. Pak Rahmat langsung berdiri, wajahnya panik. Keputusan ada di tanganmu, Sari. Sekarang atau tidak sama sekali. Kalau kamu menolak, Miko hancur, dan kami pastikan kamu tidak akan dapat 1 rupiah pun dari harta Gonogini. Kami akan buat hidup keluargamu di kampung menderita. Ancaman itu nyata. Aku tahu seberapa besar kekuasaan Pak Rahmat. Dia punya banyak kenalan preman dan pejabat. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Mas Miko. Suamiku, imamku, orang yang kucintai. Jika aku melakukan ini, aku menyelamatkan nyawanya. Aku menyelamatkan masa depannya. Mungkin ini adalah ujian terberat dalam pernikahanku. Mungkin ini adalah cara Tuhan memintaku membayar semua kemewahan yang kunikmati selama ini. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur lebur, aku mengangguk pelan. Baik, aku akan melakukannya. Alhamdulillah, seru Ibu Eli, langsung berdiri dan memelukku erat, tapi pelukannya terasa dingin dan palsu. Kamu memang menantu yang baik, Sari. Ibu tidak akan melupakan pengorbananmu. Pak Rahmat menghela napas lega, lalu segera menarik tanganku kasar. Ayo cepat. Jangan plin-plan. Ingat skenarionya, kamu menyetir sendiri, pulang dari beli makanan, kondisi hujan lebat, kamu tidak melihat korban, kamu panik lalu pulang. Jangan bilang kamu mabuk. Bilang saja panik. Mengerti? Aku mengangguk lemah seperti robot. Pak Rahmat membawaku keluar, menerobos hujan menuju polisi yang sudah menunggu di depan pagar. Pak Polisi, seru Pak Rahmat lantang, suaranya kembali berwibawa. Ini ada kesalahpahaman. Yang membawa mobil itu bukan anak saya Miko, tapi menantu saya, Sari. Dia baru saja mengaku pada kami. Kedua polisi itu menatapku tajam. Sinar senter menyorot wajahku yang basah oleh air hujan dan air mata. Benar begitu, Bu Sari? Tanya Pak Budi menyelidik. Ibu yang menabrak korban? Aku menelan ludah yang terasa pahit. Bibirku bergetar hebat saat mengucapkan kebohongan yang akan mengubah hidupku selamanya. Iya, Pak. Saya yang menyetir. Saya panik. Maafkan saya. Ibu kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata polisi itu sambil mengeluarkan borgol. Dinginnya besi borgol yang melingkar di pergelangan tanganku tidak sebanding dengan dinginnya perasaanku saat melihat Ibu Eli dan Pak Rahmat hanya berdiri di teras. Menatapku dibawa pergi tanpa ada niat sedikit pun untuk ikut mendampingi. Mereka hanya diam, seolah lega karena sampah yang menyusahkan akhirnya dibuang dari rumah mereka. Mobil patroli mulai bergerak membelah hujan. Aku duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela yang buram. Hatiku hancur, tapi aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini demi cinta. Namun, di tengah perjalanan menuju kantor polisi, saat kami melewati jalanan sepi, ponselku yang masih kupegang erat bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari Mas Miko. Bukan dari mertua. Nomor tidak dikenal. Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Isi pesan, jangan bodoh. Jangan menyerahkan diri. Miko tidak pernah mencintaimu. Putar balik sekarang. Cek rekaman CCTV pos Satpam Komplek jam 22.45. Lihat siapa yang sebenarnya turun dari kursi supir. Jantungku berhenti berdetak sesaat.
Pesan apa ini? Siapa pengirimnya? Keraguan mulai menyusup. Bagaimana kalau semua cerita mertuaku bohong? Bagaimana kalau... Pak, panggilku pada sopir polisi di depan. Suaraku bergetar tapi kali ini ada nada keberanian yang muncul dari rasa curiga. Pak, saya mau muntah. Tolong berhenti sebentar. Pak, tolong berhenti. Saya mohon, berhenti sebentar. Teriakku sambil memegangi perut. Rasa mual yang menyerangku bukan hanya akting belaka. Guncangan batin setelah membaca pesan misterius itu benar-benar membuat isi perutku bergejolak. Mobil patroli itu mengerem mendadak di bahu jalan yang gelap dan licin. Hujan masih turun dengan intensitas yang menggila, menciptakan tirai air yang memburamkan pandangan keluar jendela. Kami berada di jalan sepi antara area perumahan elit Sentul dan jalan raya utama. Kiri kanan kami hanya ada pepohonan besar dan semak belukar yang bergoyang diterpa angin kencang. Kenapa, Bu? Jangan macam-macam ya. Bentak polisi muda di sampingku, tangannya sigap memegang lengan atasku. Saya mau muntah. Pak, tolong, saya tidak tahan. Saya punya riwayat asam lambung akut kalau stres. Rengekku sambil menutup mulut, membuat suara seolah-olah isi perutku sudah sampai di tenggorokan. Tolong buka pintunya, atau saya muntah di dalam mobil Bapak. Pak Budi yang menyetir menggerutu keras. Aduh, bikin susah saja. Buka kuncinya, tapi pegang tangannya. Jangan sampai kabur. Klik. Pintu terbuka. Angin dingin bercampur cipratan air hujan langsung menampar wajahku. Aku menghambur keluar, membungkuk di pinggir selokan, dan memuntahkan cairan bening, hanya air liur dan sisa asam lambung karena aku belum makan malam. Tubuhku menggigil hebat, sebagian karena dingin, sebagian lagi karena ketakutan yang kini bercampur dengan adrenalin. Di bawah guyuran hujan, otakku bekerja secepat kilat. Pesan di ponselku tadi masih terbayang jelas di pelupuk mata. Jangan bodoh. Jangan menyerahkan diri. Miko tidak pernah mencintaimu. Putar balik sekarang. Cek rekaman CCTV pos Satpam Komplek jam 22.45. Lihat siapa yang sebenarnya turun dari kursi supir. Siapa pengirimnya? Bagaimana dia tahu nomor ponselku? Dan yang paling mengerikan, bagaimana kalau dia benar? Bagaimana kalau pengorbanan yang sedang kulakukan ini bukan untuk suamiku, melainkan untuk sebuah kebohongan yang jauh lebih besar? Sudah belum, Bu? Ayo masuk lagi, nanti Bapak Kapolsek menunggu. Desak polisi muda itu, dia berdiri di belakangku sambil memayungi dirinya sendiri dengan jaket, membiarkanku basah kuyup. Aku berdiri perlahan, menyeka mulut dengan punggung tangan. Air hujan membasahi rambut, baju, hingga menembus ke tulang. Saat itulah aku menyadari posisi kami. Kami berhenti tepat di dekat jalan tikus, sebuah gang kecil berbatu yang biasa digunakan tukang kebun komplek untuk memotong jalan menuju pintu belakang klaster elit tempatku tinggal. Jaraknya hanya sekitar 500 meter dari rumahku lewat jalan ini. Jika aku masuk kembali ke mobil polisi ini, aku akan sampai di kantor polisi, menandatangani BAP, dan hidupku selesai. Aku akan menjadi narapidana. Aku akan dicap pembunuh. Tapi jika aku lari, aku akan menjadi buronan. Polisi akan menembakku? Tidak, ini bukan film aksi Hollywood. Mereka mungkin akan mengejarku, tapi di tengah hujan badai dan jalanan gelap ini, aku punya kesempatan. Aku hafal jalan tikus ini. Bu Sari, panggil polisi itu curiga karena aku diam terlalu lama. Pak. Aku berbalik, memasang wajah paling memelas yang bisa kubuat. Obat saya ketinggalan. Di laci nakas kamar. Saya bisa mati kalau asma saya kambuh di sel. Tolong, Pak. Putar balik sebentar. Ambil obatnya. Ah, alasan klasik. Masuk. Polisi muda itu mencengkeram lenganku kasar, hendak menyeretku masuk ke mobil. Rasa sakit di lenganku memicu insting bertahan hidup yang tidak pernah kuduga kumiliki. Entah kekuatan dari mana, aku menghentakkan kakiku sekuat tenaga, menginjak sepatu boot polisi itu dengan tumit flat soesku, lalu menyikut perutnya. Dia tidak kesakitan parah, tapi kaget luar biasa hingga pegangannya terlepas. Hei, teriaknya. Tanpa berpikir dua kali, aku berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menembus semak-semak, melompati parit kecil, dan masuk ke dalam gang jalan tikus yang gelap gulita. Woi, tahanan kabur.
Woi. Terdengar suara pintu mobil dibanting dan langkah kaki mengejar. Tapi jalan tikus ini sempit, berlumpur, dan penuh akar pohon. Mobil patroli tidak mungkin masuk. Mereka harus mengejar dengan kaki. Aku berlari seperti orang gila. Ranting-ranting pohon menampar wajahku, lumpur mengotori kakiku, dan napas terasa seperti api di tenggorokan. Tapi aku tidak berhenti. Pesan itu, aku harus membuktikan pesan itu. Suara peluit polisi terdengar sayup-sayup di belakang, tertelan suara guntur yang menggelegar. Hujan adalah sekutuku malam ini. Jejak kakiku akan hilang tersapu air, dan jarak pandang mereka terbatas. Aku terus berlari, mendaki jalan setapak yang menanjak menuju bagian belakang komplek perumahanku. Jantungku berpacu dengan waktu. Aku harus sampai di rumah sebelum polisi itu menghubungi pos satpam depan untuk memblokir akses, atau sebelum mereka menelepon Pak Rahmat. Setelah 10 menit berlari tanpa henti, paru-paruku rasanya mau meledak. Aku sampai di tembok belakang villa mewah kami. Tembok setinggi 2 meter yang dipenuhi tanaman rambat. Biasanya, ada satpam keliling, tapi dalam cuaca seburuk ini, satpam pasti meringkuk di pos masing-masing dengan kopi panas. Dengan sisa tenaga terakhir, aku mencari celah pada pagar besi yang sedikit berkarat di pojok, tempat Kevin dulu sering kabur saat remaja untuk balapan liar. Ternyata celah itu masih ada, tertutup semak bougainville. Aku menyeruak masuk, tidak peduli duri-duri bunga itu menggores kulit lenganku hingga perih. Aku berhasil. Aku berada di halaman belakang rumahku sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti sarang ular berbisa. Lampu ruang tengah masih menyala terang, tapi bagian belakang gelap. Aku bersembunyi di balik tumpukan pot tanaman besar, mengatur napas yang memburu. Aku harus masuk. Aku harus melihat CCTV itu. Jika pesan itu bohong, aku akan menyerahkan diri dan hukumanku mungkin bertambah berat karena kabur. Tapi jika pesan itu benar, maka aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Ponsel di saku celanaku bergetar lagi. Nomor yang sama. Bagus. Kamu memilih jalan yang benar. Server CCTV ada di ruang kerja Rahmat. Password PC-nya, L1Z4B3TH. Itu nama kapal pesiar impiannya. Cepat, sebelum mereka sadar kamu kembali. Darahku berdesir hebat. Orang asing ini tahu segalanya. Dia tahu letak server, dia tahu password mertuaku. Siapa dia sebenarnya? Kawan atau lawan? Tapi saat ini, dia satu-satunya petunjuk yang kupunya. Dengan langkah mengendap-endap, aku mendekati pintu kaca belakang yang menghubungkan taman dengan dapur bersih. Pintu itu terkunci. Sial. Aku meraba-raba di bawah pot bunga anggrek di dekat pintu. Dulu, Mbak Nah, pembantu harian kami, sering menyembunyikan kunci cadangan di sana. Jariku menyentuh logam dingin. Ada. Kunci itu masih di sana. Aku memutar kunci perlahan, menahan napas. Klik. Pintu terbuka tanpa suara. Hawa dingin AC dari dalam rumah langsung menyambut tubuhku yang basah kuyup. Aku masuk, menutup pintu kembali, dan berdiri dalam kegelapan dapur. Dari ruang tengah, terdengar suara perdebatan. Suara Pak Rahmat dan Ibu Eli. Kamu yakin polisi itu bisa dipegang? Suara Ibu Eli terdengar cemas, nadanya tinggi. Budi itu sudah terima transferan 50 juta tadi sore, untuk kasus tanah di Jonggol. Dia pasti bisa atur anak buahnya. Yang penting Sari sudah ngaku. Berkasnya tinggal dirapikan. Jawab Pak Rahmat santai, diiringi suara denting gelas. Dia mungkin sedang menuang whisky. Lagi pula, siapa yang akan percaya Sari? Dia cuma yatim piatu dari kampung yang beruntung kita pungut. Tanganku mengepal erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka di atas penderitaanku. Rasa mual di perutku hilang, berganti dengan rasa benci yang membara. Aku harus ke lantai 2, ke ruang kerja Pak Rahmat. Tangga utama terlalu berisiko karena melewati ruang tengah. Aku harus lewat tangga putar servis di dekat area cuci jemur. Aku melepas sepatuku agar tidak menimbulkan suara, lalu menaiki tangga besi itu dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang mendaki menuju kebenaran yang akan menghancurkan hidupku. Ruang kerja Pak Rahmat berada di ujung lorong lantai 2. Pintunya terbuat dari kayu jati tebal dengan ukiran naga yang rumit. Biasanya,
ruangan ini terlarang bagiku. Sari, jangan masuk ruang kerja ayah kalau tidak dipanggil. Banyak dokumen rahasia perusahaan, begitu kata Pak Rahmat setiap kali aku membersihkan lantai 2. Dulu aku patuh karena takut, tapi sekarang, rasa takut itu sudah kalah oleh rasa ingin tahu. Lorong sepi. Mas Miko tidak ada di rumah, atau setidaknya tidak terlihat. Suara perdebatan orang tua itu masih terdengar sayup-sayup dari lantai bawah, memberi perlindungan suara bagi langkah kakiku yang basah mencetak jejak di karpet tebal. Aku memutar gagang pintu ruang kerja. Terkunci. Tentu saja. Aku melihat sekeliling, panik. Apa aku harus mendobraknya? Tidak mungkin, suaranya akan terdengar sampai ke bawah. Aku teringat kebiasaan buruk Kevin. Dulu dia sering mencuri uang dari dompet ayahnya di ruangan ini. Dia pernah bilang padaku dengan bangga, kunci ruang kerja ayah itu gampang. Sar. Pakai kartu kredit bekas juga bisa, kuncinya model lama. Aku merogoh saku celana, mengambil kartu belanja supermarket yang selalu kubawa. Dengan tangan gemetar dan basah, aku menyelipkan kartu plastik itu di celah pintu, tepat di lidah kunci. Aku menggoyangkannya, meniru gerakan yang sering kulihat di film. 1 kali. Gagal. 2 kali. Kartu itu hampir patah. 3 kali. Klik. Pintu terbuka. Aku menghela napas lega, nyaris menangis saking tegangnya. Aku menyelinap masuk dan segera mengunci pintu dari dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan dari luar jendela yang menembus tirai. Aroma cerutu mahal dan perabot kulit langsung menyergap hidungku. Aroma kekuasaan. Aroma Pak Rahmat. Aku tidak menyalakan lampu. Aku merangkak menuju meja kerja besar di sudut ruangan. Di sana ada sebuah PC all-in-one layar lebar yang biasa digunakan Pak Rahmat memantau bisnis propertinya, dan CCTV rumah. Aku menekan tombol power. Layar menyala, menampilkan logo apel tergigit, lalu meminta password. Cahaya layar itu menyilaukan mata, membuatku harus menyipit. Password. Aku mengetik sesuai pesan orang asing tadi, L1Z4B3TH. Enter. Tanda loading berputar sedetik, lalu desktop terbuka. Benar? Orang itu benar lagi. Jantungku berdegup makin kencang. Aku segera mencari ikon aplikasi CCTV. VMS Client. Aku mengkliknya 2 kali. Tampilan layar berubah menjadi kotak-kotak kecil yang menunjukkan berbagai sudut rumah secara real-time. Ada kamera garasi, kamera gerbang depan, kamera ruang tamu, aku bisa melihat punggung Pak Rahmat dan Ibu Eli duduk di sofa, dan kamera halaman. Aku mencari menu, playback. Tanganku gemetar saat mengarahkan kursor mouse. Aku harus melihat kejadian tadi malam. Pukul berapa tadi pesannya? Pukul 22.45. Aku memundurkan waktu rekaman ke pukul 22.40 malam ini. Video mulai berputar. Di layar, terlihat hujan turun deras, sama seperti sekarang. Gerbang otomatis terbuka. Mobil Pajero Sport hitam, mobil maut itu, masuk dengan kecepatan yang agak tinggi, hampir menyerempet pilar pagar. Mobil itu berhenti di depan garasi dengan posisi miring. Aku mencondongkan tubuh ke depan, mataku terpaku pada layar. Napas tertahan. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria keluar. Dia memakai kaos hitam dan celana jeans robek. Dia berjalan sempoyongan, memegangi pintu mobil agar tidak jatuh, lalu muntah di dekat ban depan. Itu bukan Mas Miko. Rambutnya agak gondrong. Posturnya lebih kurus. Itu Kevin. Adik iparku. Kevin terlihat sangat mabuk. Dia menendang ban mobil dengan frustrasi, lalu tertawa sendiri, gerakan tubuhnya terlihat jelas meski rekaman hitam putih. Lalu, pintu penumpang depan terbuka. Seorang pria lain keluar. Dia memakai kemeja kerja rapi yang lengannya digulung. Dia berlari memutar ke arah Kevin, memegang bahu adiknya dengan panik. Itu Mas Miko. Di rekaman itu, Mas Miko terlihat mengguncang tubuh Kevin, seolah sedang memarahi adiknya habis-habisan. Dia menunjuk-nunjuk bagian depan mobil yang penyok. Kevin hanya menepis tangan kakaknya dan berjalan sempoyongan masuk ke dalam rumah, tidak peduli sama sekali. Mas Miko berdiri mematung di tengah hujan selama beberapa detik, mengusap wajahnya dengan frustrasi. Lalu dia mengeluarkan ponsel, menelepon seseorang,
Pasti menelepon Pak Rahmat atau Ibu Eli. Aku menutup mulut dengan kedua tangan untuk menahan jeritan. Air mata panas merebak di pelupuk mata, mengaburkan pandanganku. Jadi, bukan Mas Miko yang menyetir. Mas Miko ada di sana, benar. Tapi dia duduk di kursi penumpang. Kevin yang menyetir. Kevin yang menabrak orang itu. Kevin yang membunuh tukang ojek itu. Dan mereka, keluarga biadab ini, mereka memanipulasi segalanya. Mereka tahu Kevin punya catatan kriminal narkoba. Jika Kevin tertangkap lagi, dia akan habis. Dia akan membusuk di penjara seumur hidup. Jadi mereka memutuskan untuk mengorbankan orang luar. Aku. Mereka bilang Miko yang menyetir supaya aku merasa bersalah. Supaya aku mau berkorban demi suami tercinta. Mereka memanfaatkan cinta dan kepatuhanku untuk menutupi kejahatan anak emas mereka, si Kevin yang tidak berguna itu. Bangsat. Umpatku pelan. Kata kasar yang belum pernah kuucapkan seumur hidupku akhirnya keluar. Kalian semua iblis. Rasa sakit hati ini jauh lebih parah daripada saat mendengar kabar tabrak lari itu sendiri. Aku merasa dikhianati sampai ke tulang sumsum. Suamiku, orang yang tidur di sampingku setiap malam, tega melihatku diseret polisi demi menyelamatkan adiknya yang brengsek. Dia tidak berani bertanggung jawab, dia juga tidak berani membela istrinya. Dia pengecut. Aku harus menyalin ini, aku harus punya bukti. Aku merogoh saku, mencari flash disk. Nihil. Aku tidak membawa apa-apa. Bodoh. Kenapa aku tidak persiapan? Mataku menyapu meja kerja Pak Rahmat. Ada beberapa flash disk tergeletak di dekat tumpukan berkas. Aku mengambil satu secara acak, menancapkannya ke port USB di belakang layar. Komputer mendeteksi drive baru. Aku segera memblok file video dari pukul 22.40 sampai pukul 23. Klik kanan. Copy. Paste to USB drive. Baru berjalan 10%. File videonya besar, resolusi tinggi. 20%. Ayo cepat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lorong. Langkah kaki berat. Siapa yang buka pintu ruang kerja? Suara Pak Rahmat terdengar menggelegar, lebih dekat dari yang kuduga. Jantungku berhenti. Aku melirik pintu. Kunci masih terpasang, tapi itu tidak akan menahan mereka lama. 35%. Mungkin Bapak lupa kunci tadi? Suara Ibu Eli menyahut. Tidak mungkin. Saya selalu kunci. Dan lihat itu, ada bekas lumpur di karpet. Mampus. Jejak kakiku. Gagang pintu diputar kasar dari luar. Klek-klek. Terkunci. Ada orang di dalam. Seru Pak Rahmat. Buka. Siapa di sana? Duk. Duk. Pintu digedor keras. 45%. Aku panik. Aku tidak bisa menunggu sampai 100%. Kalau mereka masuk dan menemukanku di sini, mereka tidak akan membiarkanku hidup. Mereka akan tahu aku sudah melihat semuanya. Aku membatalkan proses penyalinan. Cancel. Mungkin sebagian file sudah tersalin? Semoga saja. Aku mencabut flash disk itu kasar, memasukkannya ke dalam bra, tempat paling aman yang bisa kupikirkan saat ini. Ambil kunci cadangan, MA. Cepat, teriak Pak Rahmat. Aku melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Jendela. Aku berlari ke jendela besar yang menghadap ke halaman samping. Di bawah sana ada balkon lantai 1, atap teras samping. Jaraknya sekitar 3 meter. Tinggi, tapi mungkin aku bisa melompat. Aku membuka kunci jendela, mendorongnya ke atas. Angin ribut langsung menyerbu masuk. Di belakangku, terdengar suara kunci diputar dari luar. Klek. Pintu terbuka lebar. Pak Rahmat berdiri di sana, wajahnya merah padam karena marah. Di belakangnya ada Ibu Eli dan Kevin. Kevin ada di sana, memegang botol bir, menatapku dengan mata merahnya yang sayu. Sari? Teriak Pak Rahmat kaget, lalu wajahnya berubah menjadi seringai yang menakutkan. Oh, jadi kamu kabur dari polisi, dan sekarang kamu jadi maling. Kalian pembohong, teriakku, suaraku pecah di antara isak tangis dan kemarahan. Bukan Mas Miko yang nyetir, tapi dia. Aku menunjuk Kevin. Kalian mau tumbalin aku buat nutupin dosa sampah ini.
Kevin hanya menyeringai sinis. Yah, ketahuan deh. Ma, urusin tuh menantu kesayangan mama. Pak Rahmat melangkah maju, tangannya mengepal. Tangkap dia. Aku tidak punya pilihan. Aku memanjat kusen jendela. Jangan mendekat. Sari, turun. Jangan bodoh, itu tinggi. Seru Ibu Eli, tapi bukan karena khawatir, melainkan karena takut tetangga dengar. Aku akan laporkan kalian semua, teriakku. Aku melompat. Tubuhku melayang di udara sesaat, menembus hujan deras. Kakiku mendarat di atap genteng teras lantai 1. Tapi genteng itu licin karena lumut dan air hujan. Krak! Salah satu genteng pecah saat aku mendarat. Kakiku tergelincir. Keseimbanganku hilang. Aku terguling jatuh dari atap teras setinggi 3 meter itu, menuju tanah berumput di bawah. Bruk! Duniaku berputar. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari pergelangan kaki kananku. Tulangku rasanya patah. Aku mengerang kesakitan, mencoba bangun, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Dari jendela atas, kepala Pak Rahmat menyembul keluar. Dia melihatku terkapar tak berdaya di rumput. Kevin, bawa tali tambang dari gudang, perintah Pak Rahmat dingin. Suaranya terdengar jelas meski di tengah hujan. Dan siapkan kandang anjing belakang. Kita tidak bisa serahkan dia ke polisi dalam keadaan tahu rahasia ini. Kita harus amankan dia dulu. Mataku membelalak ngeri. Kandang anjing? Aku mencoba merangkak, menyeret kakiku yang patah di atas lumpur, tapi rasa sakitnya membuatku hampir pingsan. Pandanganku mulai kabur saat melihat pintu samping terbuka, dan Pak Rahmat keluar membawa tongkat golf, diikuti Kevin yang membawa gulungan tali. Mereka bukan lagi keluargaku. Mereka adalah monster. Dan malam ini, sepertinya aku tidak akan tidur di kasur empuk, melainkan di neraka yang mereka ciptakan. Rasa sakit di pergelangan kaki kananku bukan main-main. Rasanya seperti ada paku panas yang dipalu menembus tulang, lalu diputar perlahan. Setiap kali aku mencoba menggeser tubuhku di atas rumput basah yang penuh lumpur, gelombang nyeri itu menyengat hingga ke ubun-ubun, membuat pandanganku berkunang-kunang. Hujan deras masih mengguyur tanpa ampun, menyamarkan air mata yang bercampur dengan keringat dingin di wajahku. Aku terengah-engah, berusaha menyeret tubuhku menjauh dari rumah megah itu. Namun, sia-sia. Langkah kaki berat di belakangku semakin dekat. Suara cipratan air yang diinjak sepatu kulit mahal terdengar, seperti hitungan mundur menuju neraka. Mau kemana kamu? Hah? Suara itu terdengar tepat di atas kepalaku. Sebelum aku sempat menoleh, sebuah tangan kekar mencengkeram rambutku yang basah kuyup, menariknya ke belakang dengan kasar hingga leherku terasa mau patah. Aku menjerit kesakitan, tapi suaraku kalah oleh deru angin kencang sentul malam itu. Itu Kevin, adik iparku. Wajahnya yang biasanya terlihat tampan dan manja kini berubah menjadi seringai setan. Bau alkohol menguar kuat dari mulutnya, bercampur dengan aroma parfum mahal yang kini terasa memuakan. Lepaskan. Lepaskan aku, bajingan, teriakku sambil memukul-mukul kakinya yang berbalut celana jeans. Diam lu, perempuan kampung. Kevin menendang pinggangku. Bag. Napasku tercekat. Rasa sakit baru menghantam rusukku. Aku terbatuk, meringkuk menahan perih. Di belakang Kevin, Pak Rahmat datang dengan langkah tenang namun mematikan. Dia memegang tongkat golf di tangan kanannya, seolah sedang berjalan santai di lapangan hijau, bukan sedang memburu menantunya sendiri di halaman rumah. Sudah kuduga, mental orang miskin memang tidak bisa dipercaya, ujar Pak Rahmat dingin. Dia berdiri menjulang di hadapanku, menatapku dengan tatapan jijik seolah aku adalah tikus got yang nyasar ke istananya. Diberi kesempatan jadi pahlawan keluarga, malah memilih jadi pengkhianat. Kamu pikir kamu bisa lari kemana dengan kaki patah begitu, Sari? Kalian yang pengkhianat, seruku dengan sisa tenaga. Kalian menjebakku. Kevin yang nabrak, kenapa aku yang harus dipenjara? Di mana hati nurani kalian, Pak? Hati nurani tidak bisa membeli kebebasan, Sari. Uang yang bisa, sahut Pak Rahmat datar. Dia menoleh ke arah pintu samping. Ma, cepat sini, geledah dia. Ibu Eli keluar dari pintu dapur,
berlari kecil sambil memayungi kepalanya dengan nampan plastik. Takut tatanan rambut sasaknya rusak terkena hujan. Sungguh ironis mengingat dia sedang berpartisipasi dalam penyekapan manusia. Wajahnya tegang, tapi matanya memancarkan kemarahan yang berapi-api. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Sudah dikasih makan enak, dikasih rumah bagus, malah mau menghancurkan anakku. Bentak Ibu Eli begitu sampai di hadapanku. Tanpa aba-aba, Ibu Eli langsung berjongkok dan mulai menggeledah tubuhku dengan kasar. Tangan-tangannya yang penuh cincin emas meraba saku celanaku, menarik baju, bahkan merobek sedikit kemeja yang kupakai. Aku mencoba melawan, menepis tangannya, tapi Kevin menginjak tangan kananku dengan sepatu bootnya. Aarg! Aku menjerit lagi. Tulang jari-jariku rasanya remuk. Diam, bentak Kevin. Cari flash disknya, Ma. Tadi dia colok flash disk di komputer papa, perintah Kevin. Ibu Eli meraba area dadaku dengan kasar, sangat tidak sopan dan merendahkan. Saat tangannya menyentuh benda keras di balik beraku, matanya membelalak. Dia merogoh paksa dan menarik keluar flash disk hitam yang tadi kusembunyikan. Dapat? Seru Ibu Eli penuh kemenangan, mengangkat flash disk itu tinggi-tinggi seolah piala. Dasar licik. Dia menyimpannya di sini, Pak. Pak Rahmat mengambil flash disk itu, menimang-nimangnya sebentar, lalu dengan gerakan cepat membantingnya ke lantai paving block dan menginjaknya berkali-kali dengan tumit sepatunya hingga hancur berkeping-keping. Tidak, teriakku histeris. Buktiku. Harapanku. Hancur menjadi serpihan plastik di bawah kaki mertuaku. Sekarang kamu tidak punya apa-apa, Sari, desis Pak Rahmat. Dia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Kamu tahu, awalnya kami mau bersikap baik. Kami mau menjamin hidupmu setelah kamu keluar penjara. Tapi karena kamu membangkang, jangan harap ada belas kasihan lagi. Kevin, bawa dia ke kandang Blackie, perintah Pak Rahmat. Darahku berdesir hebat mendengar nama itu. Blackie adalah anjing herder, German Shepherd, kesayangan Pak Rahmat yang mati 2 bulan lalu karena sakit tua. Kandangnya ada di sudut paling belakang halaman, terbuat dari besi beton kokoh dengan lantai semen yang kasar. Kandang itu belum pernah dibersihkan sejak anjing itu mati. Jangan, tolong, jangan di sana. Aku manusia, Pak, aku istrimu Miko. Aku memohon, harga diriku runtuh. Ketakutan akan tempat gelap dan sempit itu lebih besar daripada rasa sakit di kakiku. Miko? Kevin tertawa mengejek. Dia mencengkeram kerah bajuku dan mulai menyeretku di atas tanah berlumpur. Miko lagi nangis di kamar tuh. Dia nggak berani keluar. Dia takut sama papa. Lu nggak usah ngarepin suami pengecut lu itu bakal nolongin. Tubuhku diseret paksa melewati taman yang indah, melewati kolam renang yang airnya meluap karena hujan, menuju sudut gelap di dekat tembok pembatas belakang. Rumput berganti menjadi tanah becek, lalu menjadi semen kasar yang penuh lumut. Di sana berdiri bangunan kandang besi ukuran 2x2 meter. Atapnya dari asbes, dindingnya kawat ram besi tebal yang berkarat. Baunya, Tuhan, baunya busuk sekali. Campuran bau kencing anjing lama, tanah basah, dan sampah busuk. Kevin membuka gembok besar yang menggantung di pintu kandang. Krah, suara engsel berkarat terdengar menyayat hati. Masuk. Kevin mendorong tubuhku dengan kuat. Aku terjerembab masuk ke dalam kandang. Lantai semennya dingin sedingin es, licin, dan ada genangan air kotor di sudutnya. Kakiku yang patah terbentur tiang besi, membuatku melolong kesakitan hingga suaraku serak. Bam! Pintu besi ditutup kasar. Klek! Gembok dipasang kembali. Aku merangkak mendekati jeruji, mencengkeram kawat besi yang dingin itu dengan tangan gemetar. Pak, Bu, Kevin, tolong, jangan kurung aku di sini. Ini kandang anjing. Ibu Eli berdiri di luar, menatapku sambil bersedekap. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Memang itu tempat yang pantas buat kamu. Kamu itu cuma anjing penjaga yang gagal. Kalau kamu nurut, kamu tidur di penjara negara yang ada kasurnya. Tapi karena kamu kabur, ya nikmati saja penjara buatan kami. Besok pagi, kita panggil dokter pribadi buat suntik bius dia, kata Pak Rahmat tenang pada Kevin. Bikin seolah dia stres dan histeris.
Kita bawa dia ke rumah sakit jiwa atau langsung serahkan ke polisi dengan kondisi dia yang mengaku gila. Tapi malam ini, biarkan hujan yang mendinginkan kepalanya. Mereka berbalik, meninggalkanku. Tolong, Mas Miko, Mas Miko. Aku berteriak memanggil nama suamiku sekuat tenaga, berharap dia mendengar dari lantai 2. Berharap ada sedikit saja keberanian di hatinya untuk menyelamatkan istrinya yang sedang disiksa orang tuanya sendiri. Tapi tidak ada jawaban. Lampu belakang rumah dimatikan. Kegelapan total menyelimutiku. Hanya ada suara hujan yang semakin deras, memukul atap asbes kandang dengan suara yang menulikan telinga. Aku sendirian. Terkurung di kandang anjing. Kakiku bengkak sebesar bola tenis dan warnanya mulai membiru. Bajuku basah kuyup, menempel di kulit, membuatku menggigil hebat. Gigi-gigiku bergemeretuk tak terkendali. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku meringkuk di sudut kandang yang paling kering, meski tetap saja lembab, memeluk lututku, mencoba mencari kehangatan yang tidak ada. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Bayangan wajah Mas Miko yang memohon maaf, wajah Ibu Eli yang manis saat ada tamu, dan wajah Pak Rahmat yang berwibawa, semuanya berputar di kepalaku, berubah menjadi monster yang menertawakanku. Aku menangis sampai air mataku habis. Menangis bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena hatiku hancur lebur. Harga diriku sebagai manusia telah dicabut paksa. Di mata mereka, aku tak lebih berharga dari binatang peliharaan yang sudah tidak berguna. Hari berganti, tapi penderitaanku tidak. Waktu seolah berhenti di dalam kandang besi berukuran 2x2 meter ini. Aku kehilangan hitungan jam, hanya bisa menandai waktu dari gelap dan terangnya langit di atas atap asbes yang bocor di sana-sini. Ini sudah hari ke-5, atau mungkin ke-6? Aku tidak yakin. Demam tinggi menyerangku sejak malam kedua. Tubuhku menggigil panas dingin. Mungkin infeksi dari luka di kakiku yang tidak diobati, atau mungkin karena setiap malam aku tidur beralaskan semen dingin dengan pakaian yang tak pernah kering sempurna. Keluarga Cendana benar-benar memperlakukanku seperti binatang. 2 kali sehari, pagi dan sore, Mbak Nah, pembantu yang dulu sering kuajak ngobrol, datang dengan wajah ketakutan. Dia tidak berani menatap mataku. Dia hanya menyelipkan piring plastik berisi nasi sisa dan sebotol air mineral lewat celah bawah pintu kandang, lalu buru-buru pergi seolah dikejar setan. Aku tahu dia dilarang bicara padaku. Pernah sekali aku memanggilnya, Mbak Nah, tolong saya. Dia hanya menggeleng cepat sambil menangis tertahan, lalu lari. Ancaman Pak Rahmat pasti sangat mengerikan. Aku makan seperti hewan. Dengan tangan kotor, melahap nasi dingin itu demi bertahan hidup. Aku harus hidup. Dendam di dadaku menjadi satu-satunya bahan bakar yang membuat jantungku tetap berdetak. Aku membayangkan wajah Kevin, Ibu Eli, Pak Rahmat, dan Mas Miko. Oh, Mas Miko. Suamiku itu tidak pernah sekalipun menengokku. Dia benar-benar boneka pengecut yang sempurna. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sejak hari ketiga, setiap tengah malam, saat seisi rumah sudah lelap, ada seseorang yang mendekat ke kandangku. Bukan Mbak Nah. Langkahnya lebih berat tapi sangat hati-hati. Orang itu tidak bicara. Dia hanya menyelipkan bungkusan roti tawar yang masih bersih, sekotak susu UHT, dan terkadang obat pereda nyeri lewat celah kawat samping yang sedikit longgar. Malam pertama dia datang, aku ketakutan. Aku pikir itu Kevin yang mau menyiksaku lagi. Tapi tangan itu meletakkan makanan dengan lembut. Aku mencoba mengintip wajahnya, tapi dia selalu memakai topi rendah dan masker, bersembunyi di balik bayang-bayang pohon mangga besar di dekat kandang. Malam ini, malam ke-7. Cuaca Bogor kembali mengamuk. Hujan turun lebih gila dari malam pertamaku di Sekap. Angin ribut meliuk-liuk, membuat pohon-pohon besar di sekitar villa berderit menakutkan. Petir menyambar berkali-kali, mengubah langit malam menjadi putih menyilaukan sekejap, lalu kembali gelap gulita. Suara guntur menggelegar seperti bom yang meledak tepat di atas kepala. Aku meringkuk di sudut, menutupi telingaku. Air hujan tampias masuk membasahi seluruh lantai kandang. Aku basah kuyup, menggigil hebat, dan rasanya kesadaranku mulai timbul tenggelam. Kakiku yang patah sudah mati rasa, bengkaknya menjalar sampai ke betis. Aku merasa ajal sudah dekat. Mungkin aku akan mati kedinginan malam ini,
dan besok mayatku akan mereka buang di hutan. Krek. Suara itu berbeda. Bukan suara ranting patah. Itu suara logam beradu dengan logam. Aku membuka mata yang terasa berat. Di tengah kilatan petir, aku melihat sosok itu lagi. Dia berjongkok di depan pintu kandang. Dia mengenakan jas hujan hijau lusuh, khas pengemudi ojek online, yang menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya tertutup helm full face yang kaca depannya gelap. Tangannya memegang sebuah alat besar. Tang potong besi. Jantungku berdegup kencang. Apa dia mau membunuhku? Atau... Krak? Suara besi putus terdengar tajam, tapi langsung tertelan oleh suara guntur yang meledak di detik yang sama. Dia memotong gembok itu. Pria itu membuang gembok yang sudah putus ke tanah, lalu membuka pintu kandang perlahan. Engsel yang berkarat menjerit pelan, tapi suara hujan menyamarkannya. Dia masuk. Dia berlutut di hadapanku. Dia membuka kaca helmnya sedikit. Sepasang mata tajam namun teduh menatapku. "Jangan berisik," bisiknya. Suaranya berat dan tenang, kontras dengan badai di luar. "Saya mau keluarkan ibu dari sini." Siapa kamu?" tanyaku dengan gigi gemeretuk. Suaraku parau, nyaris hilang. "Teman," jawabnya singkat. "Bisa jalan?" Aku menggeleng lemah, menunjuk kakiku yang bengkak mengerikan. Pria itu mengangguk paham. Tanpa banyak bicara, dia berbalik badan, memunggungiku. Naik ke punggung saya. Pegang erat-erat. "Kita harus cepat sebelum satpam keliling lewat." Aku ragu sejenak. Tapi melihat pintu kandang yang terbuka, harapan hidupku kembali menyala. Dengan sisa tenaga terakhir, aku mengalungkan tanganku ke lehernya yang basah oleh air hujan. Dia mengangkat tubuhku dengan mudah, seolah aku seringan kapas. Mungkin berat badanku memang turun drastis seminggu ini. Pria itu menggendongku keluar dari neraka itu. Dia berjalan membungkuk, menyusup di antara semak-semak, menghindari sorot lampu taman. Hujan deras menjadi pelindung kami, menyembunyikan suara langkah kaki dan jejak kami. Kami keluar lewat lubang pagar belakang yang sama dengan yang kulewati seminggu lalu. Bedanya, kali ini aku tidak sendirian. Di jalan tikus yang gelap itu, terparkir sebuah mobil kijang kapsul tua berwarna biru dongker. Mesinnya menyala halus. Dia membuka pintu tengah, membaringkanku perlahan di kursi belakang yang sudah dilapisi selimut tebal dan kering. "Tahan sebentar ya, Bu. Jalannya agak rusak," katanya sambil menutup pintu. Dia melompat ke kursi depan, melepas helmnya. Dalam keremangan lampu dashboard, aku bisa melihat wajahnya sekilas. Kulitnya sawo matang, rahangnya tegas, ada bekas luka kecil di pelipis kirinya. Umurnya mungkin sekitar 30-an akhir. Wajah keras kehidupan jalanan, tapi sorot matanya lurus. Mobil tua itu melaju menembus hujan, meninggalkan kawasan elit Sentul yang penuh kepalsuan itu. Aku menatap keluar jendela belakang. Villa megah itu semakin mengecil dan hilang ditelan kegelapan. Air mataku menetes, kali ini air mata lega. Aku bebas. "Kita mau kemana?" tanyaku lirih. "Ke tempat aman. Di Cibinong." "Kontrakan saya," jawabnya sambil tetap fokus menyetir. "Nama saya Dani. Dani Saputra." "Kenapa? Kenapa kamu menolongku?" Dani menatapku lewat spion tengah. Tatapannya dingin namun penuh makna. "Karena musuh kita sama, Bu Sari. Pak Rahmat bukan cuma menghancurkan hidup ibu. Dia juga menghancurkan hidup keluarga saya 20 tahun lalu." Aku terdiam. Ternyata ini bukan kebetulan. Perjalanan terasa lama karena macet dan banjir di beberapa titik. Aku sempat tertidur, atau pingsan, karena kelelahan. Saat aku sadar, mobil sudah berhenti di depan sebuah rumah petak sederhana di gang sempit. Dani membopongku masuk. Rumahnya kecil tapi sangat bersih. Ada aroma kopi dan minyak telon. Dia membaringkanku di kasur busa di ruang tengah. "Istri saya, Laras, sudah menyiapkan air hangat dan baju ganti," kata Dani. Seorang wanita muda berwajah lembut keluar dari kamar, membawa baskom dan handuk. Matanya sembab, seperti habis menangis. Ini pasti Laras, istri korban tabrak lari itu. Istri dari tukang ojek yang dibunuh Kevin. "Mbak Sari," sapa Laras pelan. Dia tidak marah padaku.
Dia justru menatapku dengan iba. Ya Allah, kaki Mbak parah sekali. Maafkan saya, Mbak Laras. Maafkan suami saya. Isakku pecah. Aku merasa bersalah meski bukan aku yang menabrak. Laras menggeleng, memegang tanganku erat. Mas Dani sudah cerita semuanya. Bukan salah Mbak. Kita semua korban orang kaya itu. Sementara Laras membersihkan lukaku dengan telaten, Dani meletakkan sebuah laptop tua yang tebal di meja kecil di samping kasur. Ibu kehilangan flash disk, kan? Tanya Dani sambil menyalakan rokok kreteknya. Asap mengepul tipis. Aku mengangguk lemah. Dihancurkan Pak Rahmat. Dani tersenyum tipis. Senyum yang penuh percaya diri. Jangan khawatir. Orang IT saya bilang, sistem CCTV Pak Rahmat itu model lama tapi terkoneksi cloud backup otomatis. Selama kita punya password dan username-nya, kita bisa tarik datanya lagi. Walaupun PC-nya dihancurkan, datanya masih ada di internet. Username-nya admin. Password-nya L1Z4B3TH. Kataku cepat, hafal di luar kepala. Dani mengangguk. Dia membuka laptopnya, jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. Istirahatlah, Bu Sari. Pulihkan tenaga. Besok, kita mulai perangnya. Kita bikin dinasti cendana itu runtuh sampai ke akar-akarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku tidur dengan nyenyak. Di rumah kontrakan sempit yang atapnya bocor satu titik ini, aku merasa jauh lebih aman daripada di istana megah Pak Rahmat. Dan dalam tidurku, aku bermimpi melihat Pak Rahmat dan keluarganya memakai baju oranye, memohon ampun di kakiku. Dendam ini akan terbalas. Tunggu saja. Sinar matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui celah ventilasi rumah kontrakan yang sempit itu, membangunkan aku dari tidur yang paling nyenyak namun juga paling menyakitkan yang pernah kurasakan. Saat aku mencoba menggerakkan tubuh, rasa nyeri yang tajam langsung menyengat dari pergelangan kaki kananku, memaksaku mendesis pelan. Bau minyak tawon dan bubur ayam yang hangat memenuhi ruangan, aroma yang sangat kontras dengan bau busuk dan lembab dari kandang anjing tempatku disekap selama seminggu terakhir. Aku membuka mata perlahan, menatap langit-langit rumah yang terbuat dari triplek yang sudah agak lapuk. Di sampingku, Lara sedang duduk bersimpuh, dengan hati-hati mengganti perban darurat yang membalut kakiku. Wajahnya terlihat lelah, matanya masih bengkak sisa menangis semalam, namun tangannya begitu lembut dan telaten membersihkan luka-lukaku. Mbak Sari sudah bangun? Tanyanya pelan, mencoba tersenyum meski terlihat dipaksakan. Maaf kalau sakit ya, Mbak. Saya cuma pakai obat merah dan antibiotik yang dibeli Mas Dani di apotek semalam. Nanti siang kalau situasi sudah aman, kita bawa ke klinik teman Mas Dani. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena rasa haru dan rasa bersalah yang bercampur aduk mengoyak dadaku. Laras adalah istri dari korban yang dibunuh oleh mobilku, mobil suamiku, maksudku. Seharusnya dia membenciku. Seharusnya dia meludahiku atau menjambak rambutku, karena aku adalah bagian dari keluarga pembunuh suaminya. Namun, wanita sederhana ini justru merawatku seperti saudaranya sendiri. Laras, kenapa kamu baik sekali padaku? Suaraku parau, tenggorokan masih terasa kering dan sakit. Keluargaku membunuh suamimu. Adik iparku yang menabrak Kang Asep, dan suamiku membiarkannya. Aku merasa jijik pada diriku sendiri, karena pernah menjadi bagian dari mereka. Laras menghentikan gerakannya sejenak. Dia menunduk, menatap baskom berisi air hangat yang kini berubah warna menjadi keruh, karena sisa darah kering dari lukaku. Bahunya bergetar. Awalnya saya marah. Mbak, saat Mas Dani bilang dia mau menyelamatkan istri dari pemilik mobil itu, saya menolak. Saya ingin kalian semua mati. Saya ingin kalian merasakan sakit yang dirasakan suami saya saat ditinggal sendirian di aspal dingin itu. Dia menarik napas panjang, menghapus air matanya dengan punggung tangan. Tapi Mas Dani bilang, Mbak Sari juga korban. Mbak Sari dikorbankan, disiksa, dan dibuang seperti sampah. Saat saya melihat kondisi Mbak tadi malam, digendong Mas Dani dengan baju kotor, bau, dan kaki patah, kemarahan saya hilang. Mbak, saya sadar, musuh kita bukan Mbak Sari. Musuh kita adalah orang-orang kaya yang merasa bisa membeli nyawa orang miskin dengan uang. Kita akan balas mereka, Ras, ucapku,
kali ini dengan nada yang lebih tegas. Api dendam yang sempat meredup karena rasa sakit fisik ini kembali berkobar, lebih panas dari sebelumnya. Aku janji demi nyawa suamimu, aku akan menyeret mereka semua ke neraka. Pintu depan terbuka. Dani masuk membawa bungkusan plastik berisi beberapa perangkat elektronik dan kabel. Di belakangnya, seorang pemuda kurus berkacamata tebal mengekor dengan wajah gugup. Pemuda itu membawa tas ransel besar yang terlihat berat. "Syukurlah ibu sudah sadar," kata Dani sambil meletakkan barang-barang itu di meja kecil. "Kenalkan, ini Rian. Teman saya, dia jenius komputer. Dulu dia pernah kerja jadi teknisi IT di perusahaan Pak Rahmat, sebelum dipecat sepihak tanpa pesangon, karena menolak memalsukan data inventaris." Rian mengangguk canggung. "Siang, Bu Sari. Saya turut prihatin dengan kejadian ini. Mas Dani sudah cerita semuanya." "Langsung saja, Yan. Kita tidak punya banyak waktu," perintah Dani. Dia menarik kursi plastik, mempersilakan Rian duduk dan membuka laptop tempurnya. Laptop itu terlihat canggih, sangat berbeda dengan laptop tua milik Dani. Layarnya menampilkan baris-baris kode yang tidak aku mengerti. Bu Sari bilang passwordnya L1Z4B3TH, username admin. "Benar?" tanya Rian. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard dengan kecepatan yang mengagumkan. "Iya, benar. Itu nama kapal pesiar impian mertuaku," jawabku. Hatiku berdebar kencang. Apakah data itu masih ada? Apakah Pak Rahmat sudah menghapusnya dari server cloud? Rian mengetikkan alamat IP server CCTV yang biasa digunakan perumahan elit itu. Layar laptop berkedip beberapa kali, menampilkan status connecting, yang membuat kami semua menahan napas. Detik demi detik berlalu terasa seperti jam. Lingkaran loading berputar-putar. Sistem keamanannya standar sih, tapi firewallnya lumayan, gumam Rian. Mereka pakai vendor keamanan swasta. Tapi untungnya, Pak Rahmat sepertinya tidak pernah mengganti password default dari vendor untuk akses remote backupnya. Tiba-tiba, layar berubah hijau. Akses granted. "Masuk," seru Rian pelan namun penuh kemenangan. Aku, Dani, dan Lara sontak mendekat ke arah layar. Di sana terpampang folder-folder berdasarkan tanggal. Rian dengan cepat mengarahkan kursor ke tanggal kejadian kecelakaan itu. Dia membuka folder tersebut. Ada puluhan file video. "Jam berapa kejadiannya, Bu?" tanya Rian. "Sekitar jam 10.45 malam, jawabku cepat. Ingatan itu masih terpatri jelas di otakku. Rian mengklik file video dengan stempel waktu pukul 22.40. Video mulai berputar. Kualitasnya sangat jernih. Jauh lebih jernih daripada yang kulihat di layar monitor Pak Rahmat malam itu, karena ini adalah file asli yang tersimpan di cloud. Kami semua terdiam menyaksikan rekaman ulang kejadian laknat itu. Mobil Pajero hitam masuk dengan miring. Pintu terbuka. Kevin keluar, sempoyongan, muntah. Miko keluar dari pintu penumpang, panik, memarahi Kevin. Lalu mereka masuk ke dalam rumah, meninggalkan mobil yang penyok dengan bukti kejahatan yang nyata. "Bajingan!" desis Dani, tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Jelas sekali wajahnya. Tidak bisa disangkal lagi. "Tunggu, Yan. Jangan cuma ambil video itu," kata Dani tiba-tiba. "Coba cek folder tahun lalu. Bulan Agustus. Saat kebakaran di Jonggol." Aku menatap Dani bingung. "Jonggol? Ada apa dengan Jonggol?" Dani menatapku, matanya berkilat marah namun sedih. "Itu rumah orang tua saya, Bu. Rumah masa kecil saya. Pak Rahmat ingin tanah itu untuk resort, tapi bapak saya menolak jual. Suatu malam, rumah kami terbakar habis. Polisi bilang korsleting listrik, tapi saya tahu itu ulah preman bayaran. Bapak saya meninggal karena serangan jantung melihat rumahnya hangus." Rian dengan cepat mencari folder bulan Agustus tahun lalu. Ternyata, Pak Rahmat memiliki kebiasaan buruk, atau mungkin kebodohan orang sombong, yang menyimpan semua rekaman CCTV, bahkan pertemuan-pertemuan rahasianya di ruang tamu. Rian menemukan satu video tertanggal 2 hari sebelum kebakaran Jonggol. Di video itu, terlihat Pak Rahmat sedang duduk di ruang tamu bersama 2 orang pria bertampang preman. Audio dari CCTV itu cukup jelas.
Bikin bersih. Jangan ada sisa. Bakar saja kalau perlu. Saya mau tanah itu kosong minggu depan. Suara Pak Rahmat terdengar jelas, dingin, dan kejam. Lalu dia menyerahkan amplop tebal kepada preman-preman itu. Ya Tuhan. Aku menutup mulut tak percaya. Jadi mertuaku bukan hanya pelindung penabrak lari, dia juga dalang pembakaran rumah? Pantas saja dia begitu tenang saat menyuruhku menjadi tumbal. Dia sudah terbiasa menghancurkan hidup orang lain. Kita punya 2 peluru besar sekarang, kata Dani puas. 1 untuk Kevin dan Miko. 1 lagi untuk Rahmat. Ini cukup untuk meruntuhkan seluruh kerajaan bisnisnya dan mengirim mereka semua ke penjara seumur hidup. Tapi kita tidak bisa lapor ke Polsek Babakan Madang atau Polres Bogor. Selaku cemas. Pak Rahmat kenal baik dengan Kapolseknya. Dia sudah menyuap mereka. Kalau kita ke sana, bukti ini akan hilang dan kita yang akan ditangkap. Kita langsung ke Polda Jawa Barat di Bandung, putus Dani tegas. Atau lebih baik lagi, kita viralkan dulu sebagian kecil potongannya di media sosial lewat akun anonim, lalu kita bawa bukti lengkapnya ke Polda. Biar publik yang mengawasi, jadi polisi tidak berani main mata. Setuju, kata Rian. Saya bisa buat akun anonim dan menyebarkan video Kevin yang mabuk ini ke akun-akun gosip besar. Dalam 1 jam, netizen akan bergerak. Kami menyusun rencana dengan matang. Rian akan mengamankan semua data ke beberapa server cadangan agar tidak bisa dihapus. Laras akan ikut sebagai saksi korban. Dan aku akan menjadi saksi kunci yang membongkar semuanya dari dalam. Sore harinya, hujan kembali turun, seolah merestui keberangkatan kami. Kami menggunakan mobil rental yang disewa Rian agar tidak terlacak. Perjalanan menuju Bandung terasa sangat menegangkan. Setiap kali kami melewati mobil polisi, jantungku berdegup kencang. Aku mengenakan topi dan masker, menyembunyikan wajahku. Kakiku masih sakit, tapi adrenalin membuat rasa sakit itu tertahankan. Di dalam mobil, aku memandang keluar jendela. Langit kelabu memayungi jalan tol Cipularang. Aku membayangkan wajah Mas Miko. Apakah dia sedang mencariku? Atau dia sedang bersulang merayakan kebebasannya? Sebentar lagi, Mas. Sebentar lagi duniamu akan terbalik. Bu Sari, panggil Dani dari kursi depan. Ibu siap menghadapi mereka? Nanti di sana pasti media akan menyerbu. Wajah ibu akan terpampang di mana-mana sebagai korban yang bangkit melawan. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ketakutan itu masih ada, tentu saja. Tapi bayangan malam-malam sepi di kandang anjing, bayangan perlakuan mereka yang menginjak harga diriku, membuat keberanianku mengeras seperti baja. Aku siap, Mas Dani, jawabku mantap. Aku bukan lagi Sari yang penurut. Sari yang itu sudah mati di kandang anjing. Sekarang, aku adalah mimpi buruk mereka. 2 hari kemudian, suasana di depan gerbang villa mewah Pak Rahmat di Sentul sangat kacau balau, jauh lebih ramai daripada pasar malam. Puluhan wartawan dari berbagai stasiun TV dan media online berdesak-desakan, kamera mereka menyala, lampu kilat berkedip-kedip tak henti. Garis polisi berwarna kuning hitam telah terpasang melintang di gerbang besi yang megah itu. Sirine mobil polisi meraung-raung, memecah keheningan kawasan elit yang biasanya tenang dan angkuh. Aku duduk di dalam mobil Kijang Innova hitam milik tim penyidik Polda Jabar, diparkir agak jauh namun cukup dekat untuk melihat pertunjukan itu. Kaca mobil gelap menyembunyikanku dari kerumunan, tapi aku bisa melihat segalanya dengan jelas. Di sampingku duduk seorang polwan yang mendampingiku, dan di kursi depan ada Dani yang tersenyum puas. Rencana kami berhasil. Video yang disebar Rian meledak di internet. Tagar adili keluarga cendana dan keadilan untuk Sari menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia selama 24 jam terakhir. Tekanan publik membuat kepolisian tidak punya pilihan selain bertindak cepat dan transparan. Pintu gerbang villa terbuka. Beberapa petugas berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang keluar, menggiring 4 orang yang sangat kukenal. Pemandangan itu sungguh memuaskan, sekaligus menyedihkan. Pak Rahmat, yang biasanya tampil gagah dengan jas mahal, kini hanya memakai kaos oblong putih dan celana pendek, tangannya terborgol di depan. Wajahnya merah padam, berteriak-teriak memaki polisi dan wartawan. Kalian tidak tahu siapa saya?
Saya akan telepon jenderal. Lepaskan saya, teriaknya sia-sia. Tidak ada, jenderal, yang mau mengangkat teleponnya hari ini. Di belakangnya, Ibu Eli berjalan tertatih-tatih. Rambut sasaknya yang biasanya tinggi menjulang kini lepek dan berantakan. Wajahnya yang tanpa make up terlihat sangat tua dan penuh ketakutan. Dia menangis histeris, "Saya tidak salah. Suami saya yang suruh. Saya cuma ibu rumah tangga." Teriakannya terdengar jelas, karena mikrofon wartawan disodorkan ke arahnya. Lalu Kevin. Si pembuat onar itu terlihat seperti anak ayam yang kehilangan induk. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dari sorot kamera. Dia, yang begitu garang saat menendangku di kandang anjing, kini gemetar ketakutan saat digiring menuju mobil tahanan. Dan terakhir, Mas Miko, suamiku. Dia berjalan dengan tatapan kosong. Kemeja kerjanya kusut. Saat dia hendak dimasukkan ke mobil polisi, dia sempat menoleh ke arah kerumunan wartawan, seolah mencari seseorang. Mungkin mencari pengacara, atau mungkin mencariku. "Ayo, Bu Sari." Bapak Komisaris meminta ibu masuk untuk konfrontasi terakhir sebelum mereka dibawa, kata Polwan di sampingku lembut. Aku mengangguk. Dani membukakan pintu mobil. Dengan bantuan tongkat penyangga, karena kakiku sudah digips dengan baik di rumah sakit Polri kemarin, aku turun dari mobil. Begitu aku melangkah keluar, kerumunan wartawan langsung heboh. "Itu Bu Sari." "Bu Sari, bagaimana perasaan Anda?" "Bu Sari, apa benar Anda disekap di kandang anjing?" Polisi membuat barikade, membelah lautan manusia itu agar aku bisa lewat. Aku berjalan tegak, tidak menunduk. Aku ingin dunia melihat wajahku. Bukan wajah korban yang menyedihkan, tapi wajah wanita yang selamat. Di ruang tengah villa yang mewah itu, ruangan yang sama di mana seminggu lalu aku dipaksa menjadi tumbal, kini berubah menjadi ruang interogasi sementara. Pak Rahmat, Ibu Eli, Kevin, dan Miko didudukan di sofa panjang. Di hadapan mereka, tim penyidik menggelar barang bukti, laptop yang sudah dipulihkan datanya, hasil visum luka-lukaku, dan sisa-sisa gembok kandang anjing. Saat aku masuk, suasana mendadak hening. Mata mereka berempat tertuju padaku. "Sari." Miko berbisik. Dia mencoba berdiri, tapi polisi di belakangnya menahannya. "Sari, sayang, maafkan aku. Aku dipaksa papa. Aku mau menolongmu, sumpah. Aku berencana mengeluarkanmu malam itu, tapi papa pegang kuncinya." "Bohong," sergahku dingin. "Kamu tidur nyenyak di kamar ber-AC sementara istrimu kedinginan dan kelaparan di kandang anjing. Mas, kamu tidak pernah mencoba menolongku. Kamu cuma takut karirmu hancur." "Bukan begitu, Sari. Tolong, bilang ke polisi kalau aku tidak terlibat." Miko mulai menangis, air mata buaya yang sudah tidak mempan lagi bagiku. "Dasar istri durhaka," teriak Ibu Eli tiba-tiba. "Sudah dipungut dari kampung, sekarang malah gigit majikan. Ingat Sari, kalau bukan karena uang kami, orang tuamu sudah mati kelaparan." "Cukup," bentak kepala tim penyidik. Dani melangkah maju, berdiri di sampingku. Dia membuka masker yang menutupi wajahnya selama ini. Pak Rahmat menyipitkan mata melihat Dani. "Siapa kamu? Kamu selingkuhan Sari?" "Oh, pantas saja. Kalian bersekongkol menjebak kami," tuduh Pak Rahmat dengan percaya diri yang bodoh. Dani tersenyum sinis. "Bapak lupa wajah saya? Atau Bapak lupa wajah ayah saya, Pak Wibowo? Pemilik tanah di Jonggol yang rumahnya Bapak bakar 20 tahun lalu." Wajah Pak Rahmat langsung pucat pasi. Darah seolah lenyap dari mukanya. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Bagaimana?" gagap Pak Rahmat. "Bapak pikir dengan membakar rumah kami dan membuat ayah saya mati serangan jantung, masalah selesai?" Suara Dani bergetar menahan emosi. "Saya melihat semuanya malam itu, Pak. Saya bersembunyi di bak mandi. Saya melihat orang suruhan Bapak menyiram bensin. Dan hari ini, saya kembalikan api itu kepada Bapak. Bukan api fisik, tapi api keadilan yang akan menghanguskan seluruh hidup Bapak." Pak Rahmat merosot di sofa. Kakinya lemas. Rahasia tergelapnya, dosa masa lalunya yang ia kira sudah terkubur bersama abu rumah Dani,
kini bangkit mencekiknya. Dan untuk Kevin, lanjut Dani menunjuk si anak bungsu. Laras, istri korban yang kamu tabrak, sudah mengajukan tuntutan berlapis. Pembunuhan, tabrak lari, dan kepemilikan narkoba karena tes urinmu positif. Nikmati masa mudamu di sel, nak. Kevin mulai meraung-raung menangis memanggil ibunya. Mama Kevin gak mau dipenjara. Ma, tolong Kevin. Tapi Ibu Eli sendiri sibuk menyalahkan suaminya. Ini semua gara-gara papa. Papa yang serakah. Papa yang ngajarin anak-anak jadi begini. Aku mau cerai. Aku gak mau ikut di penjara. Diam kamu perempuan bodoh. Kamu yang memanjakan Kevin, balas Pak Rahmat. Keluarga yang dulu terlihat begitu harmonis dan sempurna di mata tetangga dan sosial media, kini saling mencabik satu sama lain seperti binatang buas yang terperangkap. Mereka saling menyalahkan, saling tuduh, mencoba menyelamatkan diri sendiri. Pondasi keluarga mereka ternyata rapuh, dibangun di atas kebohongan dan uang haram. Saat badai datang, mereka runtuh seketika. Aku menatap Miko untuk terakhir kalinya. Dia menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikkan. Kita selesai, Mas, ucapku pelan namun tegas. Pengacara baruku akan mengirim surat cerai ke selmu nanti. Jangan harap dapat sepeser pun dari harta Gonogini, karena semua aset kalian akan disita negara untuk ganti rugi korban. Aku berbalik badan, melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Diiringi teriakan putus asa dan makian dari mantan keluargaku, aku berjalan menuju cahaya matahari di luar. Hujan sudah berhenti. Langit sentul hari ini cerah sekali. Epilog, 1 tahun kemudian. Lonceng kecil di pintu berbunyi kling-kling saat seorang pelanggan masuk. Aroma bunga sedap malam, mawar, dan lili memenuhi udara yang sejuk. Selamat pagi, Mbak Sari. Pesanan bunga papan untuk wisuda sudah siap? Tanya pelanggan itu ramah. Sudah siap, Bu. Tinggal dipasang pita sedikit lagi. Jawabku sambil tersenyum lebar, tanganku sibuk merangkai bunga krisan putih. Ini adalah Rumah Bunga Sari, toko bunga kecilku di daerah Puncak, tidak jauh dari kebun teh. Uang modalnya kudapat dari sebagian ganti rugi yang diputuskan pengadilan, setelah sebagian besarnya kuberikan pada Laras untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Hidupku sekarang jauh dari kemewahan. Aku tidak punya Pajero, tidak punya tas branded, dan tidak tinggal di villa megah. Aku tinggal di rumah sederhana di belakang toko. Tapi, aku punya sesuatu yang tidak pernah kudapatkan di keluarga cendana, ketenangan dan kebebasan. Berita di TV yang menyala di sudut toko sedang menayangkan liputan khusus tentang korupsi. Wajah Pak Rahmat sekilas muncul di layar, mengenakan rompi oranye, rambutnya sudah memutih semua dan tubuhnya kurus kering. Dia divonis 20 tahun penjara. Kevin 15 tahun. Ibu Eli dan Miko masing-masing 8 tahun karena terbukti membantu kejahatan dan penyekapan. Miko sempat mengirim surat dari penjara bulan lalu. Surat yang penuh dengan kata-kata cinta palsu dan permintaan maaf. Berharap aku mau menjenguknya. Surat itu langsung kubakar di perapian tanpa kubaca sampai habis. Mbak Sari, ada kiriman bunga mawar merah nih dari Mas Dani, goda Laras yang sekarang bekerja membantuku di toko. Dia masuk membawa buket besar. Aku tersenyum malu. Dani. Dia sekarang kembali melanjutkan kuliah hukumnya yang sempat tertunda. Dia berjanji akan menjadi pengacara yang membela orang-orang kecil sepertiku dan Laras. Hubungan kami, biarlah mengalir seperti air sungai yang jernih. Tidak perlu terburu-buru. Kami berdua sedang menikmati proses penyembuhan luka masing-masing. Aku mengambil buket mawar itu, menghirup aromanya dalam-dalam. Wangi kebebasan itu ternyata lebih harum dari parfum mahal manapun. Hujan badai itu telah berlalu, dan kini, pelangi benar-benar muncul di hidupku.